di chance gitu ya. Ini ya chance ini nih, Pak Perinda bisa lihat ya di layar ya. Nah, ini di chance ini Pak Perinda gitu. Ini chance ini yang paling penting, unsur yang paling penting chance gitu kan. Chance ini kan kalau bahasa Ah, Indonesianya dia peluang gitu. iya iya iya. Kesempatan gitu kan, kesempatan kita istilah ini peluang aja gitu kan, peluang. Nah, jadi kan kita harus bisa ngitung peluangnya juga sih, gimana sih peluang yang dimaksud peluang di sini tuh apa gitu kan. Peluangnya kemungkinan hijau sama merahnya. Tadi Pak pernah juga bisa lihat lah gitu ya, sama yang lainnya bisa lihat kita ketika kita kena merah itu minus gitu kan. Nah, minusnya ini Iya. ngambil dari mana? Dari balance kita gini ini ya dari balance ini gitu. Nah, begitu pas kena hijaunya dia profit gitu kan. Nah, itu yang pertama itu chance, yang kedua itu pola gitu kan. Yang dimaksud pola di sini tuh ya pola itu keluar hijau sama merahnya seperti apa gitu kan, kebiasaannya seperti apa gitu kan. Iya iya. Itu yang kedua dan yang ketiga itu Marti. Nah, di sini Marti. Ini Marti ada dua nih, ada di on win sama di on loss gitu kan. Nah, gitu Marti win sama Marti loss ini unsur yang paling penting juga gitu. Kenapa ini bisa jadi unsur yang paling penting? Karena di sini yang menentukan kelipatannya kan Marti itu kan bahasa Indonesia kelipatan gitu. Jadi kelipatan trade-nya misalnya tadi dari 0,1 naik 0,2, 0,3 sekian gitu kan. Nah, di situ kan kita harus bisa ngitungnya juga gitu kan, menentukan kekuatan balance kita untuk nahan merahnya, untuk ketemu hijaunya ini kuat nggak nih gitu kan. Biar bisa seperti itu Iya kayak iya. gitu. Atau ngasih per minusnya mungkin gitu kan. Per minusnya kita mau ngambil di minus berapa nih gitu kan dari kekuatan modal kita yang kita punya terus kombinasiin ke pola gitu kan ke kemungkinan merahnya ini paling berapa nih kuat nggak nih balance kita gitu kan nahan merahnya gitu kan seperti itu. Oke langsung saja ya saya masuk di chance 40-an gitu di chance basic. Ini nanti saya jelasin juga satu-satu yang gimana sih fungsinya apa sih gitu kan. Delay ini apa sih, terus ngaruhnya ke chance ini seperti apa sih gitu ya sama ke Marti ini. Ini Marti saya rubah dulu satu ya. Martinya 100 sama 90 biar kita bisa ngebedain seperti apa gitu kan. Nah, ini juga best trade enggak saya rubah ya. Ini kan 50 di belakang koma. Kita hapus satu, nolnya 40 di belakang koma. Nah, kita start. Nah, pertama kita klik start ini pertama angka yang pertama muncul ini angka yang dari best trade ini gitu. Jadi best trade ini kan sesuai kebutuhan juga kita bisa rubah-rubah gitu kan. Nah, ini 0,1 1000, 2000, 4000, 8000 gitu ya. Itu kenaikannya dari Marti. Nanti saya jelasin juga deh gitu kan. Nah, di sini juga saya isi ada profit globalnya satu gitu ya. Berarti begitu dia menyentuh profit global di sini menyentuh satu gitu, dia akan berhenti secara otomatis gitu. Nanti ketika kita udah stop, nanti saya ulas gitu nanti fungsi Marti gitu kan. Nah, ini 0,1. Ini minus kan, ini kena merah-merah minus nih di sini tuh. Minusnya satu, di sini 0,5 gitu kan minusnya satu. Minusnya makin bertambah kan minus 2 balance pun berkurang. Nah, dapat hijau saya reset dulu 2. Ini udah jadi profit satu gitu kan. Nah, ini profitnya 0,1 gitu. 0,1 ini akumulasi. Nanti saya jelasin juga boleh. Nah, ini berhubung pas merahnya naik ya, kita belum terlalu ngambil kelihatan jelas gimana sih perbedaannya ketika kita ngambil resiko sama kita cut nggak terlalu ngambil resiko gitu kan. Biar ngelihat dulu perbedaannya. Nah, ini 0,2 saya reset dulu. Nah, begitu nggak ke klik reset. Nah, 0,8 deh saya klik reset ya. Nah, begitu saya klik reset, ini kan dia angkanya langsung berubah lagi ya, balik lagi ke best trend nih, gitu kan. Ini kan kalau nggak di reset ya jelas ini kan ngemarti ya, 0,8 ngemarti atasnya gitu kan.
Berhubung saya klik reset di sini gitu 0,8, atasnya dia langsung balik lagi ke 0,00. Tuh, berarti kita kan di situ nggak ngambil resiko terlalu tinggi gitu kan. Nah, ini udah terlalu deket ya. Coba kedua ya. Coba dulu kedua. Nah, itu kan tadi kita contoh ngambil nggak terlalu ngambil resiko. Coba di sini kita ngambil resiko di momennya. Nah, ini hijau yang udah lebih dominan. Nah, ini 0,4 gitu ya, hijau. Di situ kan udah jatuhnya udah profit juga gitu kan. Nah, terdapat profit tuh, profit 2 ya. Jadi tadi isi profit globalnya 2. Nah, di sini begitu udah dapat profitnya 2, simulasi dari sini dia langsung berhenti secara otomatis. Seperti itu. Kita ulas lagi dari awal. Nah, di sini. Di sini angka yang di pertama munculnya kan tadi saya bisa jelasin, ini dari angka dari base trade. Contoh semisal kita isi base trade-nya itu sesuai setelan default ya, atau enggak kita rubah. Tadi saya rubah 1 gitu ya. Ini 50 di belakang koma. Kalau enggak kita rubah, yang muncul pun di sini akan 50 di belakang koma. Jadi ya berhubung saya ini hapus 1. Jadi yang muncul di sini 40 di belakang koma. Gitu. Jadi yang muncul 040 di belakang koma nih, terus belakangnya kan ada 1000 nih gitu kan. 0,40 di belakang koma 1000. Nah, ini 1000 terus atasnya naik jadi 2000. Nah, ini ngelipatnya dari mana gitu kan? Nah, ini kelipatannya dari Marti gitu. Marti yang kita tentukan di sini gitu kan, Marti loss ini. Ini Marti ada 2 ya. Yang ini udah di on win dan yang di on loss gitu. Yang di on win itu Marti win, yang di on loss itu Marti loss sepertinya. Nah, ini 1000 jadi 2000 gitu ya. Yang artinya kenaikan dari 1000 ke 2000 ini kan kenaikannya berarti 100%. Nah, yang artinya ini fungsi dari Marti loss gitu kan. Karena Marti loss kita diisi 100 gitu. Jadi yang ketika merah, ini kan merah ya, ketemu merah ini gitu kan. 1000 jadi 2000. Ini fungsi dari Marti loss. Nah, kalau semisal di Marti loss-nya ini kita isi 200 gitu ya. Di sini dari 1000 ini nggak akan naik ke 2000 gitu kan. Kalau di sini 200 di sini kan jadi 3000. Seperti itu. Kalau misalnya kita isinya 50% gitu kan, Marti loss-nya 50%. Semisal di sini 50% ya. Ini 1000, atasnya nggak 2000, tapi di sini 1500 kayak gitu. Karena Marti loss-nya diisi 50%, seperti itu. Nah, ini kan dia naiknya masih kena merah sama merah. Kena merah sama merah gitu kan. Jadi berhubung dia masih Marti loss, dia kelipatnya masih 100%. Ini kan 2000, 4000, 8000, 16000 gitu kan. 16.000, 32.000 gitu kan. 32.000 itu kenaikannya masih dari Marti loss gitu kan. Ini karena masih merah-merah, masih 100% kenaikannya. Tuh. Kenaikannya masih 100%. Kita bisa lihat ya, ini merah semua, berarti yang artinya ketika merah ketemu merah itu fungsi dari Marti loss. Nah, ini ada merah nih ketemu hijau atasnya. Ini dari 16.000 naik jadi 32.000. Ini masih fungsi dari Marti loss. Naiknya 100% gitu ya. Nanti ini bisa kita lihat juga atasnya. Dari 32.000 ini jadi 60.800. Nah, ini dia naiknya dari hijau ke hijau ini naiknya 90% gitu. Yang artinya ini fungsi dari Marti Win gitu kan. Hijau ketemu hijau. Hijau ketemu hijau itu fungsi dari Marti Win karena dia naiknya kita bisa lihat di sini dari 32.000 jadi 60.800. Ini naiknya berarti 90% gitu kan. Ini fungsi dari Marti Win. Yang tadi Marti loss kan ketika merah ketemu merah sama merah, ini merah ketemu hijau. Ini masih fungsi Marti loss. Nah, yang hijau ini ketemu hijau, ini fungsi dari Marti Win gitu. Kenaikannya dia 90% karena kita isi di sini 90%. Kalau kita di sini Marti Win-nya diisinya 100%, ini sama. Dari 32.000 jadi 64.000 di sininya. Kalau kita Marti Win-nya diisi 100%. Seperti itu. Nah, ini ada juga hijau ketemu merah. Nah, ini kenaikannya dari 60.800 jadi 115.520. Ini naiknya 90% yang artinya ini masih fungsi dari Marti Win. Gitu. Fungsi Marti loss itu kan kita ulang lagi, Marti loss itu ketika merah ketemu merah sama merah ketemu hijau.
Yang Marty win ya, ketika hijau ketemu hijau sama hijau ketemu merah. Itu dia fungsi dari Marty, gitu kan, Marty win sama Marty loss. Seperti itu. Nah, soal Marty dulu nih, barangkali ada yang mau ditanyain, silahkan. Atau ada yang masih bingung nih soal Marty gitu kan. Yang tadi saya jelasin, saya buka dulu tanya jawab deh gitu kan. Sebelum saya ngejelasin yang berikutnya. Gimana Pak Aprinda soal Marty? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain Pak Aprinda? Ya, Atau udah yang jelas Pak, lainnya? udah jelas Mas. Udah jelas Mas kalau Marti ini Mas. Udah jelas ya? Yang lainnya juga Ya. gimana? Barangkali ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyain soal Marty ini? Kalau udah cukup jelas dari penjelasan saya tadi, saya lanjut ke berikutnya. Nah, kenapa kita harus tahu gitu kan? Kenapa harus kita tahu fungsi dari Marty win sama Marty loss ini? Nah, itu kita bisa ngelihat ini gulungan akan terus naik gitu kan kalau belum kita klik reset kayak gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini gitu kan. Ini ketika mana merah-merah ini kan tadi posisinya di sini minus ya, Pak. Gitu kan. Nah, ketika kita minus di sini gitu kan. Ini kan enggak berkurang balance-nya. Yang tadinya balance di sini kan 90, ini berkurang jadi 80 sekian. Di sini minusnya kurang lebih minus 2,1 lah gitu kan. Minus 2,1 sekian gitu di sini ya. Di profit globalnya ketika kena merah ya, ketika kena merah ini. Minusnya 2,1 sekian. Nah, begitu misalnya kalau dua ini masih merah juga, ini kan otomatis minusnya makin nambah dong. Dari minus 2,1 sekian gitu ditambah minus 2,1 gitu kan. Itu jadi minusnya kan 4 gitu. Jadi balance kita berkurang 4 gitu kan. Begitupun berikutnya, nanti merah lagi misalkan, kena merah lagi. Itu kan karena Marty loss-nya sekitar 100%. Jadi lonjakannya dia per 100%. Jadi dari 2 ini naiknya ke 4 gitu kan. Nambah lagi minusnya, tadi minus 4 jadi minus 8. Itu dari 4 gitu dia naik lagi Marty masih merah, Marty loss gitu kan, naik 100%. Dia dari 4 naik ke 8, yang tadi minusnya 8 tambah 8 jadi 16 gitu kan. Mungkin banyak juga minusnya. Jadi kan kita harus menghitung kekuatan modal kita, kuat nggak nih nahan merahnya. Kalau modalnya nggak kuat nahan merah ini gitu kan, sebelum menyentuh hijau ya balance kita udah habis duluan gitu. Balance kita udah habis duluan. Nah, tapi kan kalau misalnya ini kita ini ya di trade ini kolom trade ya, kolom trade ini kolom profit. Ini di trade ini 1 gitu ya. Ini minusnya minus akumulasi. Jadi diakumulasi nih sama minus-minus di bawahnya nih. Totalnya tadi kan minusnya sekitar 2,1 gitu kan. 2,1 sekian. Nah, begitu dia kena hijau, ini dia dapat profit gitu kan, dapat profit 2,2 gitu. Yang tadi udah kita di sini minus 2,1 dapat profit 2,2 ya, kurang lebih tadi profit di sininya yang tadinya sebelumnya minus 2,1 jadi plus 0,1 itu akumulasi. Jadi bukan berarti pas 2 hijau ini dapat profitnya segini, enggak gitu. Tapi akumulasi dikurangi dulu minus di bawahnya. Ini minus di bawahnya ditambah profit. Nah, dia akumulasi dia. Seperti itu, Pak. Jadi kan begitu ini merah di bawahnya, merah-merah banyak, didapat karena Martinya 100%, lonjakannya 100% pas kena hijaunya ini masih Marty loss. Jadi dia begitu kena hijau ini dia langsung profit. Profit 0,1. Gitu. Semisal kita ngambil resiko, contoh kita enggak, ini kan tadi saya klik reset ya, begitu 2,1 ini saya klik reset, dia kembali lagi gulungannya ke best trade ini tadi ya. Begitu saya klik reset ini nih. Gitu. Berhubung saya klik reset, jadi di sini angkanya balik lagi ke 0,0001 gitu. Kalau nggak saya klik reset, ini kan dari 2,1 ini naiknya jadi 90% karena hijau ketemu hijau ini tadi kita udah bahas ini fungsi dari Marty win. Dia akan ngelonjak sebesar 90% gitu kan, sekitaran di 3, sekian. Kalau nggak saya reset, ini kan otomatis kalau dapat hijau lagi profitnya tuh pure kan, nggak kena merah dulu berarti. Jadi di sini misalnya gulungannya 3,5 ya dapat profit pun 3,5 sekian gitu kan lebih. Jadi kurang lebih dapat profit dari sebelumnya 0,1, di sini dapat misalnya 3,5,
Jadi 3,6 total profitnya. Itu gitu. Itu profit itu berbanding lurus sama resiko. Ini kan karena hijau, oke profit kita lebih banyak kan kalau nggak kita riset di sini. Tapi semisal kalau di sininya merah, terus kena merah 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 lagi, balance kita nggak kuat nahan merahnya sebelum kena hijau, ya udah habis duluan balance-nya gitu kan. Dan berobat pun akan berhenti secara otomatis kayak gitu. Kalau balance-nya tidak mencukupi. Itulah pentingnya Marti gitu kan, paham fungsi Marti gitu. Nah, tapi kan kalau di sini kalau kita lanjut pun ini merahnya cuma 2 ya, misalnya ini 3, sekian, di sini masih gulungannya masih 5 gitu kan, 5 naik 10. Misalnya di sini trend di merah ini trendnya 5 gitu kan. Nah, di sini di merah yang kedua tadi 10 kan, karena ini kan kalau merah ketemu merah naiknya 100%. Jadi kan 5, 10 gitu kan. Nah, 10 di sini minusnya dengan modal tadi kita 90 gitu ya, ini masih kuat nahan merahnya 2 ini. Kalau kita ini nggak di-riset pun pas dapat di sini ini pasti profitnya ini lebih banyak gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan profit itu berbanding lurus sama resiko. Kayak gitu. Nah, bisa kita lihat juga di sini ya. Nah, ini 0,2 gitu kan. Ada 0,2 hijau. Nah, misalnya kalau di 0,2 hijau ini kita riset, kita udah profit gitu. Tapi emang gitu kan profitnya nggak seberapa lah gitu kan. Nah, kita di sini nggak di-riset gitu kan. Di sini kan ngambil resiko 0,4 merah. Yang tadinya misalnya kita udah jatuhnya udah profit di 0,2 ini. Karena kena merah lagi atasnya, ini kan ngambil resiko. Kita otomatis balik lagi minus di sini posisinya. Pas kena hijau lagi baru profit lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada nih 0,4 gak riset gitu kan sampai 3,4. Ini kan kalau masih merah minusnya makin banyak gitu kan. Minusnya makin banyak lagi gitu kalau kena merah. Itu pentingnya kita nanti kita kombinasiin sama pemahaman pola gitu kan sama ngitung peluang. Nah, di sini kita peluangnya kita hitung ini chance-nya kita menggunakan 43 45 gitu kan. Dari chance 43 45 ini kita bisa hitung peluangnya. Itu 43 tambah 45 kan 88. 88 dibagi 2 itu kan 44. Nah, jadi ketika kita main gitu ya, kita mempunyai peluang itu 44% kemungkinan kemunculan hijaunya. Yang merahnya itu 56,56% gitu ya, 56% kemungkinan kemunculan merahnya. Ya, jelas kita lihat dari di sini juga ya, dari peluang ini pasti lebih banyak merahnya dibanding hijaunya. Gitu. Jadi ketika kita sadarin peluangnya seperti itu, nah kita tinggal kombinasiin tuh nanti seiring kita udah belajar, kita udah lihat polanya seperti apa, kita bisa kombinasiin tuh kapan waktunya kita harus berani ngambil resiko, kapan waktunya kita nggak boleh nggak boleh berani ngambil resiko gitu kan, nggak boleh ngambil resiko terlalu tinggi gitu, momen-momennya gitu, seperti itu soal chance ya. Nah, dan satu lagi ini delay ini tadi isi kita 3.000. Nah, tadi kan kita bisa lihat nih keluar muncul hijau, muncul merah, itu kan ada jedanya. Nah, jedanya itu diukur dari delay ini. Nah, misalnya ini kita isi 3.000, yang artinya itu delay kita itu jeda waktu muncul keluar hijau merahnya itu per 3 detik gitu. Jadi kita punya waktu nih bisa buat ngambil keputusan, misalnya dia muncul 0,4 hijau. Ini kita punya ambil keputusan apakah ini akan di-reset atau enggak gitu kan. Ini cuman 3 detik kayak gitu. Ini makin delay-nya makin kecil, waktu buat mikirnya tuh makin kecil juga gitu, makin cepat gitu pergerakannya. Nanti saya contohin juga deh boleh. Nah, sampai sini buat teman-teman barangkali ada yang mau ditanyain, silahkan boleh ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Boleh silahkan barangkali ada yang mau ditanyain, Bang Andin. Atau buat yang lainnya boleh Bang Budi. Masih Bang, bingung. yang bingungnya yang bagian apa ya Bang Andin? Ini masih pemula, belum pernah sama sekali, jadi masih ngamati dulu. Yang tadi saya jelasin aja, yang masih belum paham nih apanya nih. Biar nanti saya jelasin ulang boleh. Ini semua istilah kan masih baru tahu semua gitu. Jadi masih mengamati dulu.
Saya masih baru kenal, jadi masih belum bisa berbuat apa-apa gitu, masih lihat aja. Iya, tadi kan saya ngebahas dari awal kan ngejelasin juga chance itu fungsinya seperti ini, Marty fungsinya seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi yang tadi saya jelasin aja dulu deh gitu kan. Ada yang mau ditanyain nggak atau cukup jelas gitu. Bang Andin, Bang Rafif barangkali. Baik, Mas Gugun, mau Nah, tanya nih. boleh Bang Rafif, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Tadi dijelaskan bahwasanya tentang Marti, Mas ya. Marti itu ada ketentuan kah untuk saat kita trade itu kan Marti itu tadi ada yang dijelaskan 100 atau 50 atau berapa kan tergantung kita itu ada ketentuannya enggak itu Mas? Yang pertama. Kemudian yang kedua masalah change. Change tadi kan dijelaskan 43 sampai 45 kan ditambahkan dari bagi 2. Nah itu berarti kan lebih banyak merahnya kan daripada yang hijau. Betul. Bisa nggak kalau misalnya dibalik Mas? 45-nya minnya atau mungkin 43-nya maksimalnya. Jadinya banyak hijaunya gitu. Bisa nggak ini Mas? Nggak bisa, Pak. Itu Oh nggak bisa. kalau kita pengen banyak hijaunya tuh ditambahin. Contoh gitu, chance-nya 60, 65 gitu, 60, 64 itu pasti lebih banyak hijau, Pak. Oh gitu, siap. Iya. Nah, Berarti saya juga maaf belum terlalu jelas ngebahas soal Marti, baru jelasin soal ini aja. Nanti saya juga jelasin ini kalau pengen lebih banyak hijaunya seperti ini, konsekuensinya seperti ini gitu kan. Kalau siap, pengen siap. merahnya yang lebih banyak, konsekuensinya seperti ini, kelebihan dan kekurangannya seperti ini gitu kan. Siap. Jadi saya jawab soal Marti dulu Pak ya. Oh siap Mas. Siap. Terima kasih Pak Rafif. Jadi soal Marti itu ketentuannya ada nggak sih gitu kan? Ketentuannya apakah harus diisi 100, apakah harus diisi 200 gitu kan? Kalau ketentuan sih, kalau menurut pandangan saya pribadi, itu sih nggak ada ketentuannya gitu. Nggak ada ketentuannya, ini harus seperti ini, enggak gitu. Tapi kan kebanyakan orang gitu ya, mandangnya itu, mandangnya itu, ini kalau kita change ini martinya berapa sih? Kalau modal kita segini, martinya harus berapa? Seperti itu gitu kan. Siap. Yang dikejar-kejar orang itu kan kebanyakan nih, gimana caranya martinya berapa, pengen dapat 1 kali hijau itu profit gitu kan. Profit gitu kan. Nah itu kan mengikuti menyesuaikan ke chance juga gitu Pak. Iya maaf saya juga tadi belum terlalu jelas ngebahas soal chance. Jadi kan chance itu Pak, ini kan chance-nya 40-an gitu kan. Nah kita bisa lihat Pak, ini kan ada kolom trade Pak ya. Siap. Ini ada kolom trade, ini ada kolom profit. Ini kan kalau di chance yang contoh ya, chance 43, 45 ini. Ya ini kan di sini trade-nya 3,4, dapat profitnya 3,7 gitu kan. Beda-beda tipis gitu kan. Ini di sini 0,45, di sini 0,47 gitu. Profitnya beda-beda tipis, Pak, gitu. Jadi dengan marti loss-nya 100 ini bisa nutup 1 kali hijau ini bisa nutup semua merah di bawahnya. Gitu akumulasinya. Kalau misalnya chance-nya ini makin kita besar, ini peluang hijaunya iya, Pak, semakin banyak peluang hijaunya. Tetapi gitu profitnya itu makin kecil, Pak. Oh gitu, siap Mas. Profitnya makin kecil gitu. Ya contoh kita bisa lihat lah Pak tadi ya di 0,4 dapatnya 0, jadi kan di chance 40-an ya 0,45 dapatnya 0,47, di 0, berapa lagi tadi 0,2 dapatnya 0,24 gitu kan. Ya. Beda-beda tipis tapi jatuhnya ini dengan marti 100 ini profit gitu dapat 1 kali hijau ini gitu. Nah, coba kita geser ini kan tadi bisa lihat Pak ya. Dengan secara perhitungan chance yang kita hitung bareng-bareng juga kan, ini pasti lebih banyak merah gitu kan dibanding hijau. Nah, kita coba lihat akumulasi dengan akumulasi hijau yang lebih banyak gitu kan. Contoh di sini 65, di sini 68 gitu kan. Di sini jangan 63, 65 aja. 63, 65. Contoh ya. Kita start. Nah, ini delay ya 3000, jadi per 3 detik 1, 2, 3 dia keluar gitu kan. 1, 2, 3
dia keluar gitu. Nah, misalnya contoh kita perkecil ini delay-nya 300 tuh, dia pergerakannya cepat gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Delay ya perbedaannya. Nah, ini dapat 1 kali hijau, kita lihat ya 1 kali hijau tuh kan. Ini masih profit sih, masih kecil. Saya riset dulu. Nah, bisa kita lihat dulu di sini ya, stop. Nah, ini kan akumulasi hijaunya semakin banyak, Pak, ya kan? Ya. Nah, tapi kita bisa lihat perbedaannya. Di sini profitnya makin kecil, Pak. Profitnya makin kecil. Ini kan contoh di 0,3 kan? Siap. 0,3. Dapatnya di sini profitnya 0,1, Pak. Iya kan? Bisa dilihat ya, jelas ya. Perbedaannya gitu. Jadi semakin besar chance yang kita gunakan, itu akumulasi peluang hijaunya itu semakin besar, Pak. Tapi itu profitnya makin kecil. Gitu. Akumulasi profit di sininya ya. Bukan berarti ketika setiap kita main di sini profitnya kita akan dapat kecil-kecil terus, enggak. Tergantung kita gimana memaksimalkan peluangnya aja gitu kan, sama potensinya. Gitu. Terus yang makin besar chance yang kita gunakan, peluang hijau makin banyak tapi profit makin kecil gitu kan. Profitnya dapat profit dari trade-nya maksudnya. Profit dari trade ini. Kalau semakin kecil chance yang kita gunakan, bisa dilihat tadi yang pertama main ya, dicontohin. Itu kan merahnya yang makin banyak tapi 1 kalinya hijau itu profitnya berkali-kali lipat, Pak. Contoh kan tadi dapatnya di trade-nya 10, dapatnya 400 gitu kan. Yang sebelumnya, Pak, gitu kan. Nah, kalau misalnya di 0,1 gitu kan, tuh misalnya kali 50 kan, di sini kan dapatnya 5 gitu. Kalau dikalinya 50 misalnya contohnya di sini ya 0,1 gitu. Kalau semakin kecil gitu kan. Tapi merahnya makin banyak gitu. Nanti boleh saya contohin juga deh gitu kan. Kalau chance besar ini cukup jelas, Pak ya, perbedaannya profitnya seperti apa gitu kan. Iya, alhamdulillah jelas, Mas. Mm-mm. Itu yang disampaikan Mas Gun tadi yang masalah yang merahnya banyak, tahu-tahu hijaunya 1 tapi nutup tadi itu chance-nya berapa itu, Mas? Chance yang pertama tadi, Pak, itu chance-nya 1/3, Pak. Oh, 1 min 1 maknya 3 gitu? Iya. Oh, pantas kok merahnya banyak banget gitu nah, Mas, saya Jadi kan bingung. 1 tambah 3 kan 4, 4 dibagi 2 kan 2. Jadi kan Nah. peluang hijau itu cuma 2%, Pak. Oh, gitu. Peluang Kalau hijau. misalnya kita pemula, Mas, kalau misalnya modal 100 itu yang standar chance-nya berapa, Mas? Di chance 40-an, Pak. Pasti diarahinnya ke chance 40-an dulu. Oh, gitu ya. Ya seperti tadi yang dijelasin lah gitu kan, Pak. Heeh. Chance 40-an ini gitu kan. Tadi kan yang pertama saya tadi main ya, sebelum ini juga chance-nya kan 40-an gitu kan. Itu bisa jadiin chance itu chance basic, Pak. Chance basic. Jadi kalau kita udah benar-benar paham karakter di chance 40-an, kenaikan loss rate-nya seperti apa gitu kan, pola dan karakternya seperti apa, kita mau belajar ke chance manapun nggak akan sulit, Pak. Karena patokannya di situ juga gitu. Oh, iya. Itu kalau Jadi, modal, Pak. Heeh. Kalau jadi modal 100 berarti chance-nya 40-an, Mas ya? kalau modal sih enggak maksudnya enggak menentukan kita harus main di chance berapa enggak, Oh, Pak. enggak ya. Oh. Enggak. Apa? Jadi kan ngomong dulu balik aja, lagi itu gitu, Pak. Balik lagi ke kitanya gitu kan, dengan pemahaman kita pahamnya di mana, disitulah kita bisa maksimalkan. Gitu. Ya. Misalnya nih, Mas, mohon maaf, misalnya ya. Mm-mm. Kita ini kan pemula nih, Mas. Mm-mm. Modalnya 100. Ya kan? Mm-mm. Kemudian kita chance-nya 43 sampai 45. Kemudian kita profit globalnya nggak muluk-muluk lah, 2 aja lah ya kan. Kira-kira tanpa di-reset itu masih bisa nutup nggak, Mas, kira-kira dengan Marti 100 itu, Mas? Ya dengan Marti 100 itu nutup, Pak, kalau ketemu hijau itu. Nutup ya? Kalau misalnya dibiarkan nggak di-reset itu? Nah, kalau yang jadi masalahnya itu kan ketika istilahnya modal 100 mau nyari 2 pun gitu kan, kalau gulungannya pas udah nyentuh besar-besar itu kan dapat nyari 2 pun bisa jadi habis semua, Pak. Habis semua ya? Bisa aja. Bisa loss ya? Iya. Berarti Jadi
yang tadi saya hitung tadi loh Pak, gitu kan. Antara kita ngambil resiko besar atau enggaknya gitu kan. Siap. Jadi saya contohin lagi deh Kak, ya. Ya di sini 2, ininya 100 semua deh ya, biar kita gampang hitungnya juga. Kita balik lagi ke chance 40-an. Di sini saya pakai cobaan 44 jangan 44 deh. 42 46 deh. Besar. Misalnya nggak kita restart itu Mas, nggak kita reset itu. Nah, yang jelas kan kita harus ngitung ini nih Pak, kenaikannya kan 32.000, naik 64 gitu kan. Siap. Jadi kan biar kita bisa ngitung modal kita kuat nggak nih nahan merah gitu kan, dengan kemungkinan yang kita punya gitu kan. Nah ini 4246 ya, tadi kita hitung aja akumulasinya ini pasti lebih banyak merahnya dibanding hijau ya nggak? Iya. Nah, jadi kan kita gimana sih caranya memaksimalkan potensi, meminimalisir loss gitu kan? Iya. Nah ini di sini yang tadi bisa lihat, ini pasti yang lebih banyak dominan tuh hijau kan? Nah yang otomatis nanti ada merah panjang gitu kan? Iya Mas. Kalau dominan hijau tuh. Empat, 3. Nah ini Pak, saya reset dulu ya. Nggak keklik reset dia. Profit tapi dia. Nah ini kan nggak di apa-apain Pak ya. Sebenarnya sini di 10 ini mau saya reset ini Pak. Iya. Mau di 10 ini mau saya reset, tapi cuman tadi kena delay, nggak keklik reset gitu kan. Tadi posisinya bisa dilihat ya, di sini posisinya minus 19 gitu kan. Iya nggak Pak? Siap 19. Minus 19. Kalau di sini 20 ini 20,9 merah lagi. Minusnya kan jadi 40 Pak. Iya nggak? Iya. Minusnya makin banyak, 40. Modal kita 90, minus 40, sisa tinggal 50 lagi. 50 Ya kan? nanti kalau misalnya merah lagi habis itu. Merah lagi jadi 40 gitu kan. 80. Gitu kan. Ini kan kalau naik 100% lagi kan dari 20 naik 40 kan. Ya. Naik 40. 41 lah ini. Modal kita tinggal 50 tadi kan. Iya. Minusnya 41 tinggal 8 biji tuh gitu. Udah gitu. Satu lagi merah banget. Ya udah habis gitu. Oh gitu. Berarti solusinya gimana Mas kalau kita cara tradingnya itu biar meminimalkan loss itu maksudnya di Nah, reset. ini kan iya di reset itu, Pak. Ini kan tadi Siap. Bapak nanya kalau nggak di reset seperti apa sih gitu kan konsekuensinya gitu. Yang jelas kan kita harus pahami dulu pergerakan polanya gitu, Pak. Iya Mas. Jadi kapan merah mau panjang, kapan merah mau pendek biar kita bisa maksimalkan potensi, meminimalisir resiko. Nah, ini kan tadi saya udah wanti-wanti sebelumnya ya. Ini yang keluar ini udah lebih dominan hijau. Ya enggak? Iya ya. Nah, ketika kita lihat di sini, di chance-nya ini 42, 46 gitu kan, potensinya kita peluang punya 44%, kemungkinan hijaunya 56%, kemungkinan merah. Di situ jelas banget pasti lebih banyak merah dibanding hijau, ya enggak? Iya. Nah, ketika lebih dominan hijau yang keluar di sini gitu kan, pasti nanti ada merah panjang nyusul. Sebelumnya kan saya ngomong gitu dulu, ya enggak? Nah, ternyata Iya. di sini ada merahnya cuma 4 sih gitu kan. Kalau ya merah panjangnya 8, ini nggak akan kuat, modal saya akan habis. Gitu. Iya Mas, paham. Nah ini kalau kita lepas ya gitu kan, ini kan tadi bisa habis juga kita habis hitung Pak ya, kalau ini merah lagi, merah satu lagi, habis, udah gitu kan, merahnya ada 6. Hitung-hitungnya. Kalau misalnya kita Pak, kalau di sini kita riset Pak, 0,6 ini kita riset, kita udah profit belum gitu kan pertanyaannya. Ini udah profit ini 0,6 ini. Udah profit. Tapi profitnya emang nggak seberapa. Kisaran 0,1 lah gitu kan. Iya. Profit 0,1-an gitu. Nah, kita di sini kan nggak riset, ngambil resiko. Merahnya ada 4, dapat di sini di trendnya 20, dapat profitnya 22, total akumulasinya kita dapat profit 3. Jelas lebih banyak profitnya kalau kita nggak riset di 0,6 ini, ya nggak? Iya.
Kalau kita riset 0,6 ini gitu kan, kita dapat profit ya cuma 0,1. Tapi di sini kan kita nggak ngambil resiko. Ini kan pasti balik lagi ke 0,00 Iya, iya. gitu. Jadi ada momen-momen tertentu Pak, kapan kita harus ngambil resiko, kapan kita jangan ngambil resiko terlalu tinggi gitu. Betul. Seperti itu Pak. Nanti juga kalau kalau nanti Bapak udah ini mau action gitu, nanti pasti diarahinnya dulu tuh di 0,1 hijau riset gitu kan. 0,1 hijau atau lebih riset. Nanti boleh deh saya contohin ya 0,1 hijau riset. Itu untuk membiasakan dulu gitu kan, untuk membiasakan dulu nyari momennya seperti apa gitu, di mana sih gitu kan. Terus setelah kondisi seperti ini kondisinya akan seperti apa. Kita kombinasiin lagi ke Marti dan modal kita kuat nggak nih nahan merah sekian gitu. Gitu. Pasti kalau di awal Pak untuk basic awalnya buat belajar itu cukup di 0,1 hijau riset ya. Contohnya ini kan 0,1-nya merah kan. Berhubung ininya merah di 0,2-nya hijau ya yang harus di-riset di 0,6 ini dulu. Konsisten dulu di situ, nggak ngambil risiko terlalu tinggi, jangan dulu. Biar terbiasa aja dulu sama polanya. Kalau kita udah terbiasa sama polanya gitu kan, kita udah mulai paham pergerakan polanya, nah boleh di situ nanti kita take action gitu kan. Momen ambil momen take profitnya gitu kan. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak Pak? Sebelum saya contohin di awal sih gimana gitu kan. Sudah Mas, paham. Udah cukup paham ya Pak ya soal actionnya gitu kan. Alhamdulillah, Pak Mas. Iya ada tadi juga saya baru lihat chatnya untuk Om Budi ya tadi pertanyaannya masih sama yang sama Om tanyain juga maaf Afif. Halo, halo. Ya Om Denny silahkan. Bagusnya mak ini mungkin 0,01 kayak gitu nah. Jadi dia udah panjangan kapan misalnya udah di 0,1 reset balik lagi 2 di belakangnya cuma 1 kayak gitu kan. Gimana Ini apa base rate-nya yang terlalu kecil kayak gitu. Jadi 0,01. Gini Pak maksudnya 0,01 gitu. Ya gitu. Tiap dapat itu riset, jadi dia kepanjangan dia bisa nahan kalau misalnya itu di 9 kayaknya kuat itu. Kalau merahnya ada ke 15 Pak. Iya, nanti kalau misalnya udah mentok di 7 di itu ini stop kayak gitu kan. Mungkin kayak gitu ya, bisa nggak ya? Untuk seperti itu bisa Pak. Ke teknik itu banyak gitu. Teknik itu banyak. Cuman kan untuk base trade ini kan ini base trade-nya kehitungnya besar Pak. Iya, digituin. Untuk Jadi, pemula di belakangnya ada 4, nolnya kepanjangan kayak gitu. Nah, nanti pas misalnya ini jadi lama kayak gitu. Nah, jadi langsung panjang kayak gitu, langsung banyak merahnya. jadi momennya gitu Pak. Jadi kan kita tuh biar punya ada ancang-ancang Pak. Gitu ancang-ancang kenapa nolnya banyak itu kan untuk ancang-ancang kapan ini ini momennya nggak di reset dulu nih gitu kan. Ini momennya harus di reset dulu gitu kan. Biar punya ancang-ancang. Kalau dengan base trade sebesar ini kita kan punya kesempatan ya udah 1 kali hijau maksud apa 1 kali hijau ngeriset 1 kali hijau ngeriset gitu kan. Iya. Gitu. Ini kan untuk seperti itu juga bisa Pak, bisa. Kalau lagi jejak dibiarkan aja kayak gitu. Dibiarkan maksudnya? Ya dibiarkan, jangan di reset. Kayak kalau lagi jejak kan dia merah hijau kayak gitu. Boleh Pak, bisa juga. Itu kan teknik sih banyak gitu. Jadi kan yang saya ajarkan kan ke pemula yang penting paham dulu nih. Jadi seperti ini kalau kondisinya seperti ini gitu kan. Ini kan maksudnya ke teknik juga gitu Pak. Kayak gini bisa nggak gitu? Iya, saya kalau ada balan nggak ada balan, terus martiwinya dikasih 1 kayak gitu kan dia. Dia nerusin aja nggak nyambung ke kalau misalnya udah 20 kan langsung loncat di 25 kayak gitu kan. Kalau di 1 nerusin yang merah tadi. Kalau misalnya udah 10 naik lagi di 15 di 12 kayak gitu. Jadi maksudnya kalau merahnya udah ada 7 top gitu kan? Stop. Nah ini kan itu kan teknik Pak gitu. Yang tadi saya ajarkan sih lebih ke main manual. Itu kan tekniknya universal. Universal dalam artian nggak terbatas ini misal contoh
merah udah keluar 15 pun kita masih bisa running gitu. Nggak terpatok udah merah keluar sekian kita harus stop, enggak. Tapi lebih ke basicnya ketika kita terjadi seperti ini harus seperti ini gitu. Jadi momen antisipasi gitu, antisipasinya harus seperti ini, lebih ke situ gitu. Basicnya. Kalau ke tekniknya kan yang jelas kalau kita kan udah paham teknik gitu kan, udah paham antisipasinya harus seperti apa gitu kan untuk memanfaatkan momennya seperti apa. Ya soal ke teknik ya bebas gitu mau gimana pun yang jelas yang kita bisa pahami ya itu yang bisa kita maksimalkan gitu kan. Kalau yang nggak kita pahami ya jelas nggak akan bisa maksimal mau gimana pun juga gitu kan. Iya. Tuh, Pak. Jadi teknik itu banyak gitu kan. Jadi tekniknya itu banyak terus kan ya tentunya ada apa namanya itu ada plus minusnya lah gitu kan. Plus minusnya seperti apa gitu kan. Sama gitu. Coba masukkan dari saya, ini Smart TV-nya jangan 100 Om, 1 aja coba. Kalau Martiwin 1 itu bisa gitu. Tapi kan dengan teknik yang tadi misalnya yang bukan teknik sih, basicnya yang tadi saya ajarkan gitu kan di misalnya ini 50 di belakang koma pun kalau ininya 1 itu kelamaan gitu. Tapi kalau beda cerita kalau base rate-nya tadi besar seperti tadi sih itu juga malah gitu Pak. Kalau base rate-nya besar gitu tuh itu pemicu Pak. Salah satu pemicu kenaikan loss streak Pak. Oh iya. Kalau base rate-nya kayak tadi gitu tuh yang tadi Bapak kasih itu level pola itu cepat naik Pak. Jadi misalnya nih dengan misalnya saya main base rate 5 ini untuk naik ke 7 pun agak lama lumayan, tapi untuk dengan base rate seperti tadi tuh ke 7 tuh cepat Pak. Itu pengalaman saya gitu. Iya benar. Pengalaman saya gitu. Jadi base rate ini makin besar tuh makin ini gitu. Nanti kan Bapak kan tadi asumsinya kalau ini 5-0 di belakang koma nanti kelamaan gitu. Nanti kan ini bisa kombinasi juga main shoot boom gitu. Ini bisa ada fitur shoot boom bisa digunain shoot boomnya gitu kan. Tapi suka robah kalau main shoot boom tuh. Robah gimana maksudnya? Robah polanya jadi langsung jadi loncat, apalagi kalau udah kelamaan main kayak gitu. Enggak mesti sih Pak. Enggak mesti seperti itu. Ya emang kalau maksudnya momennya emang lebih banyak merahnya, ya maksudnya harus sekarang lebih dominan hijau. Lah kita shoot boom gitu kan. Yang harusnya setelah misalnya keluar banyak hijau nanti kan ada dominan merah. Nah, ini mau dominan merah tapi malah kita hajar ya yang banyak Pak gitu kan. Tapi kalau kondisinya kita ini merahnya mau pendek-pendek gitu kan kita hajar ya enak gitu. Tapi ciri-cirinya merahnya pendek-pendek gimana ya? Nggak tahu ya. Nah, itu kan kepemahaman pola Pak. Coba saya contohin deh ya Pak. Ya coba. Ini main shoot boom kan nih? Requestnya Pak Denny. Ya coba ya. Main shoot boom. Di shootnya di 3 merah ya itu? Enggak mesti sih Pak. Nanti kalau misalnya untuk pemula sih sebenarnya saya di momen-momen tertentu aja nih main shoot boom. Tapi kalau saya lagi main sendiri pribadi tuh, di sini pun di shoot udah di boom, di sini di shoot udah di boom gitu. Tapi kita coba ngambil momen gimana pas merahnya mau pendek-pendek gitu kan. Kita tunggu dulu merah terpanjangnya nih Pak. Nah ini kan di trendnya juga udah terlalu besar ya. Ini sedangkan merah panjangnya belum keluar gitu kan. Nah ini 0,1 di reset dulu gitu kan. Karena di sini merah panjangnya masih belum keluar gitu. Ini kan sederhananya kalau merah panjang belum keluar, ya kita jangan terlalu berani naikin gulungan. Kalau merah panjangnya udah keluar, nah di situ kita berani naikin gulungan gitu kan. Ketika momen merahnya mau pendek-pendek gitu. Merah panjang dihitung dari berapa Om?
bisa terhitung itu merah panjang itu dikatakan merah panjang itu lebih dari 4, Pak. 4 atau Oh, lebih lah gitu. 5 udah termasuk ya. Ini udah masuk merah panjang. Ya, merahnya masih pendek-pendek. Jadi kan tibum nih gitu kan. Bisa aja. Merah panjangnya masih belum keluar ya. Tuh. Gua riset dulu. Karena merah panjangnya, nggak ke riset nih. Merah panjangnya belum keluar nih gitu kan. Nah, kita klik riset dulu. Udah 1,6 kan. Sedangkan merah panjangnya belum keluar. Ini gulungannya udah membesar gitu. Jadi pakai set boom itu nggak mesti. Tadi merah keluar 3. Kita harus di 3 enggak. Terus merahnya keluar 4. Kita ngebumnya harus di 4 enggak, Pak. Jadi kan ada momen merahnya 1 gitu kan. Merahnya 2 gitu kan. Ini lebih maksimalin di situ. Nah, ini merah panjangnya masih belum keluar ya, masih 3 nih merah terbanyaknya. Nah, 2 merah kita boom. Nah, merah panjangnya keluar gitu. Tinggal kita sambil ngitung aja gitu kan, kekuatan balance kita. Nah, ini dapat hijau reset dulu. Nah, ini merah panjangnya udah keluar gitu kan. Kita lihat nih, habis merah 5 kan, merah 5. Merahnya udah ada 1. Nah, ini kan mengkerucut gitu kan. Ada kemungkinan merahnya di atasnya nih ada pendek-pendek dulu gitu kan. Tapi kita juga harus hati-hati karena di bawahnya itu udah merah merahnya pendek-pendek, hijaunya yang lebih dominan gitu kan. Kita harus antisipasi juga, hati-hati gitu kan ketika merahnya di keluar banyak gitu. Nah, reset. Nah, ini kan saya naikin resiko ya Pak, 0,4 gak di reset, 0,8 gak di reset, ini 32 kok baru di reset gitu kan. Nah, kenapa saya berani? Asumsi di sini karena merah panjangnya udah keluar gitu kan. Tapi nggak mesti akan ini merahnya akan pendek-pendek juga enggak gitu. Tapi tetap kita ngitung patokan gitu kan, ngitung merah terpanjangnya. Ini contoh merah 5 kan, dia udah ketemu hijau. Kita lihat nih habis 5 hijau ini ada berapa merahnya. Nah, 2 kita lihat. Nah, udah 2 nih, udah ketemu hijau lagi. Ini 1 merah juga boleh di boom gitu kan. Nah, boom. Oh, dapat hijau. Nah, sini saya nggak di reset dulu, naikin resiko gitu kan di sini. Nah, 0,8 reset gitu, Pak. Karena merah panjangnya belum keluar lagi gitu kan, kita santai lagi dulu gitu. Tinggal kita ngitung aja. Kita misalnya 0,8 ini kita nggak mau ngambil resiko, ya udah reset. Kita mau ngambil resiko, tinggal terhitung kemungkinan merah panjangnya akan keluar berapa nih gitu kan. Terus dari 0,8 ini balance kita 90, ini kuat nahan berapa kali merah nih gitu, Pak. Iya. Jadi saya profit globalnya berapa? 5 ya. Merahnya masih pendek-pendek, merah panjangnya belum keluar lagi kan. Ini hati-hati nih gitu kan. Nggak harus hati-hati. Ini 0,1 reset dulu. Merah panjangnya belum keluar kan gitu. Ya terlalu berani naikin resiko. Jadi kita harus dipahami Pak gitu polanya gitu. Sebenarnya kan gitu-gitu aja gitu. Apalagi kalau Pak Denny misalnya sering main gitu kan di chance 40-an ini ya sebenarnya udah kegambar gitu kan. Udah kebayang lah ini merahnya akan keluar berapa, itu merah panjangnya akan keluar atau ini merahnya mau pendek gitu kan. Udah kebayang. Ini merah panjangnya masih belum keluar. Coba saya boom di 1 merah tuh ya. Nah, 0,2 reset dulu. Merah panjangnya belum keluar kan. Gak terlalu berani. Nah, di boom lagi. Lagi zigzag. Nah, biasanya kalau habis zigzag merah terpanjangnya paling 5 gitu kan, terbanyak. Kalau lebih dari 5 sih harus hati-hati gitu. Harus diantisipasi dulu. Nah, 4 kita reset dulu.
udah besar ya 3,2. Kalau nahan 4 merah lagi pun dengan balance kita itu masih kuat sebenarnya gitu. Tapi kan resikonya terlalu tinggi ya untuk di 3,2 ini kalau kita lanjut gitu. Nah, itu kan double loss streak nih namanya. Tadi 4 merah, hijau, terus langsung 4 merah lagi, double loss streak gitu kan. Itu yang dinamakan double loss streak tuh. Nah, ini triple loss streak malah. 4 lagi. Dapat. Dapat 6 tuh, gitu kan. Ini kan gulungannya udah membesar ini, Pak. Ini kalau ini 25 ini merah, saya riset dulu, Pak. Karena kenapa gitu, yang dikhawatirkan kan merahnya lebih dari 4 gitu kan. Sedangkan kalau merahnya ada lebih dari 4, asumsi saya kan naiknya ini kan bisa ke 6, bisa ke 8 gitu kan. Sedangkan balance saya kalau dari 0,8 merah pertama di sini 1,6 ke 8 nggak akan kuat nahannya balance saya, Pak. Ini aja Iya, udah benar. 25, atasnya jadi 50 gitu kan. Satu lagi merah udah selesai gitu, merah yang ke-6. Tuh. Ini perbedaannya ngambil resiko nggak terlalu tinggi gitu kan. Dan ini pun durasinya bisa lama gitu kan. Coba start lagi dengan profit global masih sama, settingan masih sama. Nah, ini langsung saya boom gitu kan. Tinggal ngitung aja kemungkinan merahnya berapa, 0,1 nih. Paling naik ke 4 dulu, kuat nggak nih nahan ke 4 atau kuat gitu kan. Ini ngambil resiko. Nah, udah 1,6 udah terlalu tinggi, saya reset dulu. Ini kita lihat perbedaannya Pak ya, cara main tadi sama cara main yang ini gitu kan. Nah, ini merah panjangnya masih belum keluar. Ini kalau ketemu hijau saya reset dulu. Nah, 0,8 saya reset. Sambil nunggu merah panjangnya saya boom lagi biar langsung naik tinggi lagi 0,1. Keklik reset. Jadi keklik reset ya. Jadi dia minus hitungannya. Kalau kita ngereset di merah ini kan minus jatuhnya. 2 lagi. Reset dulu. Nah, bom lagi. Boom lagi itu ya. Merah panjangnya masih belum keluar ini. Nah, reset dulu lah gitu kan. Takut merah Reset. panjangnya keluar. Boom lagi 0,1. Nah, yang saya amat tadi 0,01 tuh ngehindarin bom. Jadi tidak usah pakai main bom. Iya ya, udah tinggi ini kan dari base rate-nya Pak gitu kan. Iya. Tapi kan kalau ketinggian juga base rate-nya Pak, itu level pola tuh naik merah tinggi tuh makin cepat Pak. Oh, Itu gitu. pengalaman saya. Pengalaman Reset. saya gitu sih kan. Wah iya nggak ke riset. Reset itu. Ini kan 4 iya. Reset itu. Oh, Boom lagi tuh. Nah kan minus tuh jatuhnya kan. cut loss. 3,3. Iya, cut loss. Salah Nah, tadi dulu. di 12 tadi reset, di ini di bawah 12. Di 6. Ya, nanti 6, biar ya. kita ngelihat Pak perbedaannya. Gimana sih gitu kan, antisipasinya harus seperti apa gitu kan. Jangan ngambil resiko gitu kan, kayak gimana sih gitu. Oh, hijaunya banyak nih. Nah, kita coba. Ini kan minus 30 ya. 30 gitu. Jadi kan kebanyakannya Pak, udah pasrah gitu, gulungannya udah tinggi, udah pasrah gitu kan. Tunggu hijau gitu kan. Kali aja hijau, ternyata merah-merah terus gitu kan. Iya, habis.
habis gitu. Jadi kan kalau kita gini kan minus 30 nggak apa-apa lah gitu kan. Kita nanti nyari momen lagi gitu kan buat ngembaliinnya gitu. Nah, ini udah lebih dominan hijau ya di bawahnya. Kita reset dulu. Tetap dijaga gulungannya. Ini main serius dulu deh ya. Kembaliin minus. Ini masih merah panjang, masih belum keluar nih. 3 lagi, 1,6. Reset dulu. Udah terlalu tinggi gulungannya. Nah gitu aja terus. Kan pelan-pelan tuh kan minusnya kan berkurang gitu kan. Iya, ngambil profitnya satu kayak gitu kan. Ya kan ada momen-momen tertentu lah gitu kan buat naikin gulungan gitu kan. 4 tadi kan tadi 4, habis 4 ada 2 gitu kan tadi gitu. Nah, reset dulu, udah terlalu besar gulungannya. Kalau modalnya gede sih gulungin lagi juga enak itu. Jadi kan harus sadar modal juga gitu kan. Asumsinya kenapa di situ nggak di reset gitu kan tadi 3,2 ya tadi belajar dari yang tadi yang sebelumnya gitu kan tadi ada 4 itu merahnya cuma ada 2 gitu kan udah ada hijau panjang lagi gitu kan tadi kalau di gulungannya itu nggak 12 masih kecil saya berani hajar lagi itu. Tapi tadi juga dari yang sebelumnya ada di habis 4 gitu ya. Ada momen 4 lagi terus 4 lagi malah 3 kali gitu ya. Oh ini 3 tadi ada 3 ini tadi habis ada 3 ini ada panjang gitu ya. Ini patokannya cukup di 4 aja. Ini kalau 5 masih merah saya cut dulu. Nah, 5 masih merah saya kecilin. Itu 6. Nah, kecilin tuh shoot boom juga bisa bukan hanya untuk naikin tapi ngecilin juga gitu kan. Minusnya tadi sampai 40 lagi gitu kan. Start lagi minusnya tadi tinggal 19 karena situ ngambil resiko dan kita cut loss lagi gitu kan. Jadi maksud saya belajar yang ajarin tadi itu Pak bayangan-bayangan itu biar bisa main seperti ini gitu kan. Kapan sih gitu kan harus kita cut loss dulu gitu kan untuk menjaga gulungannya. Kapan sih kita buat ngambil lagi momen gitu kan buat ngebalikinnya gitu Pak. Nah, reset dulu. Halo Bang. Pelan-pelan lagi, merah panjangnya belum keluar lagi nih. Nah, ini merah panjangnya. Kita lihat ada berapa. 6. 7. Jadi patokannya 9. Kalau 10, yang ke 11-nya 11 masih merah saya cut dulu. 9 pas. Set dulu. Karena kan dari 6,4 takut double ostrich ada 9 lagi nggak akan kuat modalnya gitu kan. Jadi harus di reset dulu pas hijau itu. Wih. Cek, halo cek. Nah, di jalan lagi. Sinyalnya down ini. Nah, udah mengkerucut tuh kan. Lebih 9 merah, ada 1 merah. Hijau lagi. Ini mengkerucut gitu kan. Ini merah panjangnya udah keluar nih di bawahnya. Kita sedikit ngambil resiko di sini. Tapi merahnya masih 1-1 ini. Lagi polanya lagi naik. Saya reset dulu. Ah, nggak ke reset. Nggak ke reset di 6 ya. Kena delay. Halo. Suara saya jelas nggak? Jelas Om. Iya, ini sinyalnya naik turun Mbak punya sayanya. Reset Om. Iya, tadi ini di 6 ini saya klik reset ini, cuman nggak ke reset dia.
Resetnya karena delay di sini, nge-boom ulang. Enggak ke reset, jadi saya boom di situ di 25. Jadi minusnya makin banyak banget. Tadi juga kan sempat berhenti juga gitu kan, tadi pas habis merah 9, merah 1, 2, 3, 4, 5, merah 5. Nah ini kan udah terus tuh. Nah saya reset dulu. Gitu Pak Prinda, kalau takutnya kan kayak gitu tuh Pak Prinda, kalau sinyalnya jelek tuh gitu kan, nggak ke reset gitu. Terus kena izinnya kalau lagi main manualan gitu kan, main manual kayak gini, ini kan masuknya main manual ya. Nah reset dulu. Gak apa-apa, agak lama ini ya tadi, kendala Biasa jaringan tadi. Sambil belajar pola ya, santai ya. ya. Keganti biasanya ini yang cut loss ini mungkin ya. Insya Allah Pak, kalau bisa fokus sih. Minusnya udah 50% gitu kan. Tadi sih yang kedua sih cut loss-nya emang itu salah teknis gitu kan. Sinyal. Kalau yang pertama itu kan tadi cut loss-nya ya gara-gara saya ngambil risiko gitu kan. Ternyata merahnya di luar ekspektasi, ya kita riset dulu gitu. Nah ini riset dulu, merah panjangnya masih belum keluar nih gitu kan. Ini agak semi barbar deh ya. Waalaikumsalam. Di 22. Nah kalau hijau-hijau satu-satu ini tuh ada merah numpuk-numpuk takutnya nanti. Jadi riset dulu aja. Nah udah ada keluar 2 hijau tuh. Kita pelajari dari sebelumnya ya, 3 merah, ini tadi ada 3 merah lagi, kalau nggak 3 merah 2 gitu. Lebih enak sih yang tadi ya, kita bisa lihat tadi sebelumnya ada 4 merah, ke atasnya ada enak gitu. Mempelajari polanya kayak gitu Om ya. Sebenarnya kan Pak, pola itu ya gitu-gitu terus sebenarnya gitu kan. 3 lagi, kalau nggak 3 lagi ini naik gitu tuh, 3 lagi kan. Jadi patokannya udah 3 gitu kan, kalau ini nggak 3 lagi biasanya naik gitu, lebih dari 5 gitu. Jadi kan kita punya patokan tuh 3, ini bakalan 3 lagi nih, udah jadi berani naikin gulungan gitu. Ketika merahnya udah di luar batas toleransi kita, ya udah cut dulu Pak. Sebenarnya kita punya patokan 4 nih merah. Ketika merahnya 5 keluarnya, ya udah cut dulu gitu. Tuh, jadi boom juga bukan hanya untuk naikin ya, bisa contohnya seperti ini. Ini kan 0,4, harusnya naik 0,8 kan. Begitu saya klik boom lagi, di sini jadi 0,1 lagi karena tadi isi boomnya saya 0,1 gitu. Gini Pak, kalau main manualan seperti ini kan gitu. Jadi kan mau merahnya 9 pun kita bisa lanjut gitu kan, nyari momen-momen di mana ketika merah yang pendek-pendek gitu kan. Ada gitu. Nah, riset dulu, ini udah lebih dominan hijau ya keluarnya nih, hati-hati nih ada merah panjang lagi gitu kan. Kita santai dulu gitu. Panjang nih. 4 nih. Nah, kita tadi bisa amati dari 4 ini biasanya enak gitu. Makanya kita sedikit ngambil resiko di sini, biarin. Dan terus ada hijau panjang juga gitu kan. Tapi hati-hati sama 4 lagi gitu, 4 lagi tadi gitu. Nah, dapat. Nah, riset dulu. Agak besar soalnya gulungannya. Ini kan tadi kita dari minus 70 ya. Tinggal 46 lagi. Yuk, semangat yuk. 3, tadi kan habis 3 ada 3 lagi biasanya gitu kan. Terus ada juga 2 hijaunya. Nah, kita riset dulu.
biasanya ada naik lagi dulu ke 5 gitu kan. Habis 3 itu. Tapi atasnya 3 itu sebenarnya 3 lagi dulu gitu kan. Nah, ini 3 laginya. Saya ngitungnya ini kan ke 5 gitu kan. Kalau 5 kalau kena masih merah baru cut gitu. Jadi 0,2 itu nggak di reset, ngitung ke 5 kuat gitu. Ini tetap masih ngitung ke 5 saya patokannya. Ini reset dulu. Boom lagi, merah panjangnya masih belum keluar ya. Hijau reset dulu, merah panjangnya belum keluar. Santai dulu. Kita lagi coba pelan-pelan balikin minus ya. Iya Om, sambil ngopi nih. Nah 5. Nah kan 5 ada kan. Kita lihat habis 5 ini mengkerucut nggak nih? Oh, mengkerucut. Kita reset dulu. Udah terlalu tinggi, kita boom lagi. Kalau ini 4, terus hijau, kita biarin. Oh, enggak. Ini hijau harus reset dulu. Soalnya kan 1,6, kalau ke 5 lagi, nahannya cukup berat gitu kan. Jadi reset dulu. Boom lagi. 4, 5. Ini udah double loss streak ya. Takut triple loss streak ini kalau hijau reset dulu. Patokannya masih tetap ke 9. Nah, 9 pas kita reset dulu. Takut triple loss streak kan. Baru hajar lagi di sini. Nah, ini udah triple loss streak. Kalau ini mengkerucut gitu. Nah, ini mengkerucut kan, biarin dulu. Nah, merah panjangnya udah keluar di bawah. Ini sedikit ngambil resiko di sini. Nah, 1,6 reset dulu. Udah agak tinggi. Boom lagi. Lima. Oh, ini udah 5. Tadi bisa 5 ada pendek ya. Aduh, panjangan. 2, kita reset dulu. Kan tadi belajar dari yang sebelumnya itu. Kalau ini enggak 12 sih saya berani lanjut gitu kan. Tapi udah besar lah gitu kan. Kalau benar-benar lagi main barbar itu dilepas gitu. Nunggu 1 hijau lagi itu. Nunggu 2 hijau baru di reset. Kalau modalnya memadai gitu. Atau kalau gulungannya masih kecil. 4. Nah, 4 tadi kita lihat ya habis 4 biasanya enak atasnya nih gitu. Kalau ini pun masih nahan 2 masih kuat lah gitu, 2 merah. Nah, kita udah 6 nih, reset dulu. Lo harus jeli juga, ingetan tuh hitungan dia harus pas ya. Iya Pak, harus. Jadi kan kita juga kan belajar dari pola sebelumnya seperti ini, habis seperti ini ketika keluarnya sering seperti ini, ya kita harus cek dulu. Ini kan 3 nih, biasanya 3 lagi. Kalau ini lebih dari 3 hati-hati gitu. Nah, reset dulu. Jadi kan kalau ini 3, 4 ternyata masih merah, saya cut dulu ini Pak. Tadi 3 ya. Lihat pengalaman sebelumnya gitu kan. Tadi kan ada momen 3, habis 3 merah ada 2 hijau, enggak 2 hijau, 1 hijau atau 2 hijau gitu kan. Kalau ada kadang 3 hijau, tapi kalau 3 hijau, 3 hijau yang udah lewat ke 4 merah gitu kan. Itu biasanya naik gitu. Jadi harus ketika 4 udah gulungannya kalau udah besar ya reset dulu gitu. Yang diingetinnya yang merahnya aja Om ya. Kalau saya sih patokannya ke merahnya Pak.
Nah, ini kan ada 2 hijau nih, tuh kan. B3 merah ada 2 hijau juga. 3 tuh malah. Reset dulu. Udah terlalu tinggi gulungannya. Nah, ini 3 ini atasnya ada naik biasanya. Kalau di sini ada 3 hijau. Tapi patokannya ini tetap masih saya ke 5 gitu. 3 lagi, reset dulu. Kan dari minus 70 gitu ya. Tinggal balance tinggal 30 sampai minus tinggal 24, udah 77 lagi balance-nya. Hebat ini Om. Ya pelan-pelan Om. Jadi kan kita tuh nggak bisa gitu kan. Maksudnya kita ngehajar, udah pasrah kali aja hijau, kali aja nunggu hijau gitu kan. Nggak gitu juga gitu. Iya. Kadang-kadang berfokus ke pingin profit besar. Nah itu dia Pak. Jadi makanya saya sering ngajarinnya manualan seperti ini biar bisa tahu antisipasinya harus seperti apa, ngambil momennya harus seperti apa gitu, cut loss-nya seperti apa gitu. Seperti itu sih Pak. Gitu. Jadi nggak ada saya ajarkan ini settingannya harus seperti ini, udah aja start gitu kan dengan settingan seperti ini gitu. Enggak, lebih ke main manual gitu. Jadi biar lebih nanti kan kalau udah ketemu main manualannya mau main otomatis pun kita udah punya patokan gitu. Iya betul Om. Ya kayak belajar motor lah gitu kan, kita dari manual ke matic itu nggak akan sulit gitu. Tapi kan kadang kalau ke matic dulu terus ke manualnya agak sulit gitu kan. Halnya seperti itu sih gitu. Diibaratin ya. Kan kalau gini kan benar-benar terkontrol nih gitu kan dari kitanya gitu kan. Kapan kita harus mau naikin resiko, kapan kita Iya. nggak ngambil resiko. Tapi kan kalau main otomatis ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Mainnya juga monoton gitu kan. Sedangkan main monoton itu kan ya bisa jadi pemicu juga untuk kenaikan loss trade lebih cepat itu Pak. Ini udah jam 11 lagi, nggak kerasa ya. Maaf nih. Boleh deh sambil bertanya ya, barangkali ada yang mau ditanyain gitu. Boleh, silahkan. Seputar apa yang kita jalanin ini lagi tadi. Baik Mas, makasih waktunya. Mas mau nanya yang Boleh, tentang boleh. boom maksudnya apa itu Mas? Album ya? Yang Ini boomnya kan 0,1 nih Om. Shootnya 1 ya, gitu kan. Nah ini juga ada tombol boom, ada tombol shoot gitu kan. Nah ini kan 400, atasnya naik 800 kan. Ini kan berhubung martinya 100 semua jadi gampang hitungnya kan. Atasnya naik 1.600, naik atas 3.200 gitu kan. Nah ini kan harusnya atasnya naik ke 6.400. Tapi berhubung kita tadi saya klik boom, jadi 0,1 dia keluarnya Pak. Tuh, langsung martinya 0,2. Itu kalau saya klik boom Pak, jadi yang keluar itu 0,1. Nah kalau misalnya saya klik shoot gitu, itu yang keluarnya 1. Karena di sini saya tulisnya isinya 1 Pak. Gitu. Contoh ya, ini 1.600, 3.200, harusnya 6.400, saya klik boom lagi. Nah, yang muncul 0,1, Pak. Seperti itu. Nah, ini udah lebih hijau dominan kan di bawahnya. Belajar dari pengalaman tadi habis dominan hijau ada dominan merah juga. Kita coba santai dulu di sini. Berhubung mainnya juga udah lama juga gitu kan. Level polanya pun makin naik gitu kan. Kita harus lebih hati-hati. Dan harus lebih jeli gitu. Kalau udah lama kayak gini naik merah tuh memang kelamaan Om ya, bukannya kebaca bloker ya. Kalau ke istilahnya baca broker ditandain broker sih, ditandain broker itu lebih kurang ini deh menurut saya, karena ini kan benar-benar kontrolnya dari kita gitu, yang bisa menentukan ini loss atau profitnya itu dari kita sendiri gitu. Jadi broker itu ngebaca tuh pola main kitanya Om yang dibaca itu. Jadi main monoton gitu-gitu terus ya, broker akan nutup momen-momen itu gitu. Kalau kita main monoton, coba kita diibaratin kayak main bola lah gitu, nyerang dari kanan, broker tuh ikut ngehadang Om ke kanan gitu. Nah, kita harus ganti strategi, ngambil momen ke kiri gitu kan. Nah, broker nanti ikut ke kiri juga gitu, umpan lagi di ke tengah gitu. Reset Seperti Om. itu, Pak. Dari riset itu kan momennya lagi mengkerucut gitu kan. Di bawahnya udah dominan merah juga, jadi berani di sini. Seperti itu. Jadi kan tadi kan ada momen boom terus ini kan ada di sini kan momennya saya nggak
saya main shoot boom, tapi di sini kan saya ngegulungin sampai besar gitu kan, nggak di reset gitu. Kan istilahnya salah satu antisipasi atau siasat untuk ngelabui broker gitu. Intinya adu kepintaran aja lah gitu. Adu strategi sama broker gitu. Masa kita mau kalah sih sama broker gitu kan? Kalau broker ini kan keluarnya kan pola algoritma gitu kan, yang namanya pola algoritma itu kan komputer yang ditanami kecerdasan manusia gitu, yang artinya kan dia itu terbatas ya seperti itu terus gitu kan. Nah sedangkan kita kan sebagai manusia punya akal dan pikiran itu nggak terbatas gitu kan, gitu nggak terbatas gitu. Masa kita mau kalah sama yang terbatas sih gitu kan? Jangan Canggih ini Om. gitu Om pembelajarannya. Ngelebihin balan ini Om ya. Kalau dihitung dari tadi Om ya. Gimana? Profitnya ngelebihin balan kayak gitu. Kalau dihitung dari yang cut loss ya. Ya itulah Pak gitu kan, kita bisa maksimalin. Itu tadi kan balance saya tinggal sisa 30 gitu kan. Bisa kok dimaksimalin lagi gitu kan. Sampai balik lagi profit gitu kan dari minus. Itu kan karena ada cut loss juga. Kalau nggak cut loss dari tadi kan udah habis balance saya kalau nggak cut loss, ya nggak? Double loss trick. Patokannya tetap saya ini ke 9. Reset dulu. Udah besar gulungannya. Canggih ini Om, bisa balik lagi mau ini. Gitu Pak. Jadi kan saya ngajarin manualan kayak ini biar bisa kayak gini gitu loh Pak. Bisa antisipasinya gitu kan. Bisa memaksimalkan lagi potensi gitu. Kadang-kadang frustasi udah kayak gini. Kayak tadi itu udah frustasi. Sama Om, saya juga sebelumnya seperti itu Om. Pernah kadang minus 10 pun udah prestasi gitu kan. Iya, kepala habis. Langsung jegur habis. Iya, jangan seperti itu. Jadi kan saya juga, jadi kan kita tuh harus punya sadar kapasitas tingkat stres kita tuh sampai di mana gitu. Kalau tingkat stres kita ngelihat minus 10 aja udah was-was. Jadi jangan sampai cut loss-nya itu jangan sampai minus kita di atas 10 gitu. Kalau kitanya masih bisa tenang gitu kan, ya tadi kan kayak tadi aja balance tinggal 30 gitu kan, sampai ini bisa balik lagi sampai 91 lagi nih balance-nya gitu kan. Nggak masalah gitu kan, yang artinya kan ditandain broker itu nggak ada gitu kan, ya nggak gitu loh. Jadi kan balik lagi ke kitanya ngatur resikonya gitu. Aduh ini double loss trick 5 ini, biasanya 4 lagi tuh. 4 lagi 2 hijau enggak, 2 hijau kita hajar lagi. Cakep ini Kan tadi bawahnya 4 gitu kan, jadi enggaknya kita harus ngitung dulu nih sebelum kita ngambil risiko, kuat nggak nih nahan ke 4 gitu kan. Kalau balance 30 kan pasti udah saya riset itu di bawah Om. Nah saya itu yang baru tahu tuh, nah model kayak gitu nah ngitung dari awalnya. Waduh ini gawat. Aduh 7 aja ini, kalau satu lagi masih merah cut dulu. Oh udah hijau seperti itu Om. Nah, aduh ilmu. Ini nih lagi dinaik-naikin gini kan, merah panjang langsung merah panjang lagi. Udah jangan terlalu ngambil risiko ketika kondisinya seperti ini. Itu udah jangan terlalu biarin naik dulu gulungannya. Patokannya ini ke 9 aja. Riset dulu, udah tenangin dulu aja. Oh udah ada 2 hijaunya nih. Kalau masih ada 1 hijau di situnya jangan berani-berani ngehajar lagi. Oh, kalau ada 1 hijau di atasnya ya. 1 hijau panjang merah panjang lagi, 1 hijau merah panjang lagi, itu jangan berani-berani Pak ketika kondisi seperti itu. Atau merahnya rapat-rapat lah, kayak di bawah ini kan merahnya rapat-rapat nih. Benar, ya enggak tuh. Cuma 1 hijau gitu kan. Jangan terlalu berani. Nah ini udah normal lagi, hajar lagi gitu kan. Wih langsung naik lagi. Naik ini Om. Patokannya tetap saya ngambilnya di 9 Pak. Dengan gulungan seperti ini.
satu merah lagi, satu hijau lagi ini. Ada 2 hijau lagi ini mengkerucut juga. Dari 9 udah kelari ke 12 Om. Bisa ke 13, ke 15 bisa, masih sangat memungkinkan itu. Makanya kan saya kasih patokan gitu. Masih sangat memungkinkan ke 15 pun. Nah, kalau tadi momennya di bawah itu nggak berani sampai seperti ini gitu kan. 0,1 aja udah di reset itu. Kalau momennya kayak tadi. Tapi kan di sini udah adem lagi, hajar lagi gitu kan. Kalau lagi rapet-rapet lagi merahnya biarin dulu aja gitu. Nah, reset dulu. Gas lagi, paling 3 lagi gitu kan. Nah, kita lihatnya ini kalau nggak 3 lagi nih, naik gitu kan, tadi kan prediksi saya, ini 3. Nah, 4 kan tuh, naik dia nih, 4, itu lebih dari 5 gitu. Nah, kan, ya enggak? Tapi kan berhubung ini gulungannya masih kecil gitu ya. Jadi patokannya masih ke 9 lagi tadi. Oh, hijaunya lagi satu lagi, udah biarin dulu aja gitu. Jadi kan merah panjang itu bukan jadi penghambat gitu, berarti bukan jadi nggak jadi apa namanya itu alasan utama gitulah kenapa kita bisa loss, tapi kan yang lebih ke ngatur gulungannya gitu kan. Kalau gulungannya kecil-kecil sih kena merah panjang kan nggak masalah juga gitu kan. Iya. Yang bisa jadi Karena- masalah itu kan ketika gulungannya udah membesar terus merahnya panjang-panjang gitu. Karena nilainya ada di balik merah. Iya. Nah ini merahnya panjang-panjang terus. Bahaya ya. Nah udah santai dulu deh. Udah balik modal sudah Om, ini sayang Om. Kan namanya juga lagi belajar Pak. Tadi Gitu. muncul broker pula. Ya enggak, kata saya juga kan mitos itu Pak, ditandain broker, tapi kan balik lagi ke kitanya gitu kan ngaturnya gitu. Ini kok main manual. Jadi kan nggak ada kayak kan kayak istilahnya ditandain broker tuh kayak ya sengaja di lossin sama broker gitu kan. Padahal kan enggak, kalau kita nyekat gitu kan itu kan enggak sampai loss gitu kan. Ya enggak? Iya. Iya. Tuh 2, 3, 4 merahnya 4. Nah, biarin gulungannya udah besar juga. Waduh 100 Om. Gimana? Udah 100 itu balonnya. Itu masih 99 dong. Nah ini udah 100. Masih minus. Masih minus 1 itu Om. Masih minus 1 itu. Nah saya suka tuh broker yang nyirenin tuh kayak gini, kok pagi-pagi gagah kayak gitu, dapat terus. Sorenya lolos habis. Nggak mesti tuh Pak. Maksudnya nggak mesti ini sore kayak gini, malam kayak gini, enggak gitu. Ini patokannya di 7 aja. Ini udah agak besar soalnya gulungannya. Tadi ini Om. 7. Satu lagi kalau masih merah cut dulu. Nah, udah pas gitu. 7 kan saya ngitungnya. Jadi kan ngitung juga gitu kan sama kekuatan balance kita. Kuat nggak nih kesekian? Kalau ngambil patokan ke 9 tuh nggak akan kuat kan gitu. 0 ini ya baru ya. Jadi terkecuali sih Pak kalau ada lah gitu kan ya yang marak juga kan kemarin-kemarin ini marak yang namanya itu ya robot seperti inilah kurang lebih gitu kan. Tapi dia ngebrokerin sendiri gitu kan. Nah yang bahaya tuh seperti itu Pak. Itu kalau mau diakalin segimanapun juga nggak bakalan bisa Pak. Oh gitu Pak ya. Mau diakalin segimanapun juga nggak bakalan bisa ya. Nah ini level polanya pun udah naik ini, ngeri ini. Ya ketika ngerasa udah nggak enak gitu kan, ya pilihannya mau di stop atau mau lanjut gitu kan. Lanjut pun ya kita jangan terlalu ngambil resiko gede-gede, udah gitu. Nah boleh.
stop ini Om, sayang Om. Sayang apanya, Pak? Boleh terus lagi. Ya kalau bisa profit lagi jadi sayang nggak, Pak? Ada ini saya main sejam lebih ya. Seperti itulah, Pak. Boleh silahkan buat teman-teman yang lain nih, barangkali ada yang mau ditanyain, silahkan boleh. Atau ada yang mau live trade juga boleh deh. Itu mumpung belum ngantuk juga. Ini dengan chain berapa ya Bang? Chance-nya, ini saya chance-nya di 42, 46. Ini nggak ganti-ganti dari tadi saya pertama main ini. Nah, saya tadi sore itu nge-trade dengan chain itu cuma 2 sama 5. Kok ketemu merah panjang sampai 27, lolos deh, nggak tahu. Saya stop on win nih kan. Yang pertama itu udah profit 1. Trade-nya apa? Profit globalnya saya pasang cuma 2. Tapi kok merahnya ketemu panjang sekali ya, sampai 27. Nah, bawah kali itu. Tapi di chance 40-an untuk ke 28 masih mungkin, Om. Balik lagi ke gimana kita ngaturnya sih. Ya. Gitu, Pak. Itu dibiarin aja gitu, Pak. 27 itu. Enggak di-cut dulu gitu di berapa merah, enggak gitu. Ya enggak. Saya mengandalkan itu apa? Juga mengandalkan stop on win. Belum nyampe stop on win-nya, belum on hijau udah habis. Iya, itu kan harusnya di-cut dulu aja, Pak, gitu kan. Ketika misalnya sekiranya balance yang nggak memungkinkan gitu kan. Kalau masih merah-merah terus udah cut aja dulu gitu, Pak. Tapi enggak sama memperhatikan itu. Saya pikir kayak yang tadi udah nyampe juga kan. Yang pertama saya stop on win itu muncul hijau, dapat profit 1. Nah, yang kedua saya start lagi. Saya biarin ya. Nah, kok nyampe 27 merah itu loh, belum karena sampai terhenti sendirinya. Chance-nya 42, 45, Pak. Iya. Iya, Pak, ya. Maksudnya kan diklik stop on itu bukan berarti akan muncul hijau, Pak. Enggak juga gitu kan. Kalau merah terus ya nggak akan berhenti gitu kan. Jadi harus kita stop manual gitu atau nge-reset dulu manual gitu, Pak. Katanya kemarin itu kan sama siapa? Bang Romi ya. Sama Bang Romi itu diajarin kalau stop on win itu nanti begitu muncul hijau langsung terhenti. Ya. Saya nungguin itu, saya pasang stop on win, belum berhenti, belum hijau karena sampai 27. Kalau berhenti, stop on win, iya kalau stop on win kan nungguin hijau, Om. Kalau nggak muncul hijau kan nggak berhenti dia. Terus aja, nggak gulung. Jadi harus di reset manual. Ini juga saya, Pak, dari tadi kan. Ini kalau nggak saya reset manual udah habis dari tadi nih saya. Gitu kan. Gitu. Ini kan tapi malah bisa balik profit gitu kan, dari balance saya tinggal sisa 30 sampai ini bisa balik lagi profit cuma 0,1 pun gitu kan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu hitung-hitung buat pengalaman betul, Pak. Gitu, ya. Sama juga kan masih belajar tahap awal sih, Pak, gitu kan. Ya. Itu kan biasanya diarahinnya kan dari 0,1, Pak. 0,1 merah kan hitung 5 langkah gitu kan. Iya nggak, Pak? Iya. Itu kan dari 0,1 merah ya di kisar-kisar ya di gulungan trade 4 lah, itu harus di reset dulu gitu kan. Iya. Balance-nya berapa, Pak? Balance-nya tadi berapa ya? 65 sampai habis kok. Balance-nya. Iya. Kalau itu kan di-cut dulu sesuai arahan lah. 0,1 merah nih. 0,1 merah, atasnya 5 langkah gitu kan. Itu minus paling banyak paling 10, Pak. 9 lah itu. Itu sampai, tapi nggak sampai habis. Itu apa ya? Chain-nya itu saya pasang 2 sama 5. Oh, 2 sama 5. Iya. Ya, iya kalau 2 sampai 5 itu merahnya sampai ke 300 aja bisa, Pak, itu. Masa sih? Ya, iya kalau chance-nya itu chance kecil kan.
Kirain tadi Oh, saya bilangnya 4245 tadi, Pak. bukan. Kalau yang kemarin itu sama Bang Romi itu 43, 45 gitu normal. Nah, tadi saya pikir kan dibagi dua katanya. Saya pikir kalau kecil-kecil, levelnya kecil-kecil barangkali gitu. Saya coba-coba Martiosnya lah. berapa, Pak? Oh, Iya, pantesan, Pak. Itu kan Martiosnya ya berapa, Pak? kirain ya Martilos itu paling 100, Pak. Itu 65 ke 27 habis itu Martilos 100 itu. iya. Martios bawah kayak gitu 10 ya Om ya, Saya 10 belum 15. paham dengan itu, makanya saya mau belajar lagi Oh, juga. pantesan, Pak, gitu kan. Ya, Dikira iya gitu kan, 4245 tadi. Terus Ya kalau chance-nya 25 itu kan, jadi kan kalau chance, Pak, makin kecil kan merahnya makin banyak, Pak. oh gitu ya. Iya, Kalau ya, ocennya makin kecil, merahnya makin banyak. iya. Tapi kan pas kena hijaunya Ya, profitnya makin besar, Pak. Kalau kuat nahan balance-nya juga gitu kan. Tapi kan kalau ya, kalau nggak kuat balance-nya kan ya habis gitu, nggak kuat nahan merahnya kan iya. makin banyak juga gitu. Ya, itu ya saya jadikan pengalaman juga itu. Mm-mm. Ya namanya Martilos belajar kan harus Pak. berkorban dulu ya. Betul. Tapi jangan sampai kan ketika kita belajar nih, Pak, loss gitu kan, kita nggak dapat ilmunya. Ya, Jangan. Itu kan bisa jadi rugi besar sih gitu. ya, Ruginya kan udah malos gitu kan, ilmunya nggak dapat gitu ya. kan. Ya. Kemarin itu dapat ilmunya dari Bang Romi ya masih apa ya? Seputar mengetahui stop on win fungsinya, lalu apa itu? Yang lainnya itu chance itu. Tapi chance-nya masih di 43, 45 belum dikasih tahu kalau chance yang kecil. Jadinya merahnya banyak gitu belum. Nah, belum dikasih tahu gitu, udah dicobain Ya, duluan belum gitu kan. dikasih tahu. Nah, saya mikirnya kalau chance yang kecil itu Hijaunya merahnya makin banyak gitu. ya merahnya izinnya lebih banyak atau terpotongnya kecil-kecil gitu mikir saya. Jadi kan ngitungnya kan kayak gini, Pak. Ini kan contoh 4246, Pak ya. 42 tambah Iya, 46 kan 88 dibagi 2 iya, kan. iya, 44. Nah, yang 44 itu terhitung kemungkinan kemunculan hijaunya. Nah, misalnya kalau kita chance-nya 3 sama 5, itu kan 8 dijumlahkan. 8 iya, dibagi 2, 4 gitu. Nah, jadi kan peluang hijaunya itu iya. cuma 4%, Pak, gitu. Oh gitu Yang ya yang peluangnya ya. 96% itu peluang merahnya gitu. Pasti lebih banyak merahnya gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Terima kasih arahnya ya, Bang. Mm-mm. Ya biasanya Ini kan kita dengan Bang tahapan, Gugup ya? iya saya gugup, Mbak. Ya, Ya kan kemarin biasanya kan ini gitu, Pak, tahapannya itu kan belajar ya, sama Mas Romi, belajar main 0,1 riset itu dulu sambil belajar polanya gitu kan, sambil belajar fungsi ya, fitur. Nanti ke teknik kalau itu udah dari sama Bang Romi udah lancar gitu, nanti belajar teknik ke saya gitu, Pak. Tahapannya seperti itu. iya, iya. Kemarin sama Bang Romi kan privat itu. Mm-mm. Ini saya nyimak yang untuk global semua saya nyimak sambil belajar. Mm-mm. Ini lanjut dengan Bapak siapa tadi yang satu tadi? Waduh, Halo? Iya siapa? Ya adalah profit globalnya tadi ubah kedua lah, udahlah Ya, capek juga ya. ya. ya jadilah Om. Pas itu Om. Ya, Cakep itu. Gimana Pak Denny? Cakep, cakep. Iya. Alhamdulillah Om. Gitu. Itu di YouTube ada Om yang saya share, malah saya modal 500 minusnya udah 200-an lebih Om. Oh di YouTube ada ya? Ada, saya post itu, saya main modal 500 minusnya udah 200 lebih sampai profit, balik lagi profit 100 Om. Waduh, hebat. Di CH inilah 4246 ya? Iya, di chance 40-an. Ini Om kalau misalnya CH dipakai terus nggak apa-apa Om ya? Ini saya 3 kali tadi loh Om. Oh. Nggak ada yang dirubah settingannya. 42, 46, 42, 46 gitu aja terus ya? Ya, gitu. Tapi yang perlu kita sadarin kan ketika kita main terus-terusan gitu kan tanpa ada jeda waktu, chance-nya itu terus kan ya kenaikan pola tetap ada gitu pasti gitu kan. Yang penting kita sadar diri
oh ini mau level pokoknya mau naik nih, kita harus lebih hati-hati gitu kan. Ya. Iya. Itu aja gitu. Ini kan jadi bukan berarti kita main terus-terusan terus nggak ganti chance juga gitu kan. Akan ditandain broker ini akan loss, enggak juga. Lebih kan ke kita yang ngaturnya gitu. Iya. Chance tertinggi itu 47 ya, Bang? Tertinggi itu bisa sampai 94. Nah, itu kan kalau chance-nya 70-an apa itu hijaunya yang makin banyak, Pak. Gitu. Merahnya dikit, tapi yang ngebedain itu profitnya makin kecil. Contoh, Pak, gitu kan. Seperti yang kecil itu kan seperti kan di kolom trade sama kolom profit ya. Di kolom trade-nya 2 nih gitu kan. Kalau di chance-nya makin tinggi, peluang hijaunya makin banyak, tapi profitnya ini makin kecil. Contoh ini kan di sini kayak di chance 40-an dapat 2, di trade-nya 2 dapat profitnya 2,1. Kalau di chance besar gitu ya, dapat 2 gitu kan trade-nya ini di kolom profitnya paling 0,2 gitu, Pak. Tapi kalau kena merah tetap 100% minusnya. Misalnya ketika 2 kena merah nih, 2 ya udah minus 2. Tapi pas kalinya hijau atasnya misalnya marginnya 100 dapat 4 gitu kan. Nah, di 4 itu kan profitnya dapat kecil gitu. Jadi otomatis masih minus gitu. Kalau marginnya 100 gitu. Jadi yang sedang itu antara 40-an ya? Iya, ini chance basic lah, Pak. Jadi chance 40-an ini bisa mencangkup banyak chance kalau kitanya udah benar-benar paham gitu di chance ini. Kalau kita udah benar paham gitu kan di chance ini, polanya udah benar-benar paham, karakternya udah benar paham, mau belajar di chance berapapun nggak akan sulit. Makanya sering diarahin ke chance 40-an ini patokannya gitu. Yang penting kan mau bertahap aja belajarnya, Pak, berjenjang lah gitu. Nanti saya juga ajarin gitu kan. Bertahap, oh ini harus tahap ini dulu, baru ke tahap ini, baru ke tahap ini, baru ke tahap ini gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Oke, ini udah malam juga, udah tengah 12. Iya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi, boleh. Pak Denny, saya baru lihat Pak Denny ini user nih, Pak Denny ikut Zoom baru pertama kali lah Pak Denny. Gimana Om? Baru pertama kali ikut Zoom nah? Udah 2 kali Om. Oh, udah 2 kali. Udah pernah ke kantor ini kayaknya. Kantor kemana? Majalengka. Nggak asing ini suaranya ini. Nggak pernah ah. Karena pakai 1 juta Marti ini. Pakai 1 juta Marti ini habis bertapa kayaknya baru nongol lagi nih. Aduh. Kira ka dia deh ya tuh. Cewek tadinya kayak lebaran. Ayo, Cong ka Cipanas. Ya lebaran ke Cipanas. Cipanas mana kamu teh? Cipanas mana we nu haneut. Cipanas Garut apa Cipanas Tasik? Pokoknya mau mampir terus lebaran ya. Ya insya Allah. Sip. Kedah ya Pak, udah mampir. Insya Allah biar sakti lah. Biar sakti. Kan udah sakti ya, pakai 1 juta Marti itu sakti itu. Siapa diantos lah di kantor ya. Mohon mangga. Saya mah hobi main teh. Lamun balana badag mah di THI ROC. Wih, mantap. Misalnya teh 3.33. Base rate-nya 5 tapi diantep biarkan terus gitu kan. Kayak di 100 sekian jebret dapet. Waduh. Ngeri. Best trend-nya langsung gitu kan 5 to the point. Itu base rate-nya itu nanti di belakang titiknya 5 gitu kan. Oh, belakang tim kirain teh 5 gitu best trend. Terus mati rosna 10 apa 12 gitu. Kan kuat balas 100 dia di 120-an.
Iya, tapi kan ngerinya kalau chance-nya 3-3-3 berarti benar-benar harus dapat chance di bawah 3, di bawah 5 baru nutup gitu kan. Kalau dapatnya di chance 30-an ya minus-minus terus gitu. Min ya min. Mm-mm. Walaupun gulungannya juga gede gitu kan, dapatnya di chance 30-annya wah ngeri gitu kan, nggak nutup gitu. Kalau delay paling aman itu paling nyaman itu berapa ya Bang? Delaynya ya. Untuk delay. Ya paling nyaman itu berapa? Kalau soal delay sih ya kenyamanan orang beda-beda sih Om. Tapi di 3.000 ini standar. Standar aja. Ya standar. Kalau saya biasanya sih kalau lagi main saya sendiri gitu, saya paling 1.500, 1.700 kalau saya pribadi gitu. Ya. Tapi sih itu cepat hitungannya gitu. Jadi kan kita pun mikirnya harus cepat juga gitu kan. Harus punya benar-benar hitungannya. Oh ini kalau nggak di set kuat nahan berapa kali merah nih dengan modal kita gitu kan, dengan Martilus kita gitu. Harus Iya. benar-benar ngitungnya harus cepat juga gitu. Kalau di 3.000 ini standar coba, paling enaknya 3.000 standarnya. Kalau 4.000 lebih lambat lagi ya? Kalau ke 4.000 sih nggak rekomendasi malah. Enggak ya? Nggak 3.500. 3.000 ini udah standar. Takutnya kan kalau ke 4.000 tuh terlalu kelamaan juga, terus ke kitanya takutnya udah jenuh duluan gitu Pak. Kalau kelamaan juga gitu. Jenuh keburu apa namanya itu, nunggu keluarnya gitu, keburu jenuh kalau Ya. kelamaan juga. 3.000 ini paling sedang udah standarnya. Kemarin tuh sama Bang Romi jajakan yang 3.500 itu agak nyantai dikit gitu. Masih ada kesempatan berpikir misalnya belajar gitu. Kalau main gulungan dilamain Om. Kalau saya lagi main sendiri sih pribadi gitu kan, di chance 40-an ini juga dengan main seperti tadi lah kurang lebih gitu. Itu 2.500, kadang 1.500, kadang 1.700 gitu. Ya balik lagi sih ke kenyamanan itu yang penting kan, itu secara fungsi delay itu ya seperti itu gitu kan, ngatur kecepatannya itu. Itu Om Sula. Boleh Om Sula nanti didalamin lagi deh ilmunya ya gitu. Nanti kita juga tinggal jadwalin aja jam privat sama saya, nanti kita belajar ke tahap berikutnya juga gitu. Iya. Yang penting sih dipegang aja dulu Om Sula, patokan setiap kali apa yang diarahinnya tuh gitu kan. Kayak tadi kan ceritaan tadi sama yang diajarin apa ya, menyimpang gitu lah, bisa dibilang menyimpang mah gitu kan. Menyimpang gitu kan. Jadi mendingan ikutin aja dulu sesuai arahan, jadi biar belajarnya itu benar-benar bertahap dan berjenjang gitu, enak. Iya Bang. Terima kasih arahannya Bang. Siap, Selamat malam. Selamat malam Bang Sula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang lainnya barangkali ada yang mau ditanyain atau udah pada tidur ini ya. Ini Bang Sido Agung juga ada nih. Halo Bang Sido Agung. Pak Agung, halo Pak Agung. Oh, masih ada Pak Agung. Baru kelihatan Pak Agung, tadi gabung dari tadi dah. Udah dari tadi. Tadi juga udah belajar sama Om Romi. Tadi siang ya? Iya. Udah dikasih tahu lah ilmu. Siap Bang Agung. Jadi pelan-pelan lah gitu kan ya, kita bertahap aja gitu. Harus sabar aja. Tadi pas pertama masuk ngelihat pas lagi di minus berapa Pak? Tadi saya lihat yang dari awal sih, yang dari main CH kecil itu. Oh, udah masuk nggak lihat. Iya. Cuman Tapi tadi kecil, juga selama tadi saya main juga udah ada gambaran mungkin lah ya Pak, untuk cara antisipasinya seperti apa, pengambilan momennya seperti apa gitu kan. Iya. Ya intinya sabar lah, nggak terlalu gesa-gesa. Itu. Kalau nggak sabar sih mau gimana juga. Ya mau pemahamannya mau sebanyak apa juga, kalau dibawainnya tergesa-gesa sih hilang semua pemahamannya biasanya. Iya. Iya gitu.
Dan saya pun ya kayak Saya gitu. tahu itu kekuatan balas lah Om, intinya gitu. Bisa Nah. ngitung kekuatan balas. Gitu Om. Kalau udah bisa ngitung kekuatan balas sih enak banget mau main kayak gimana pun juga gitu kan. Terpenting sih itu. Mempelajarin itunya yang sudah anunya tuh nah, lagi di jalan trade gitu ya. Nah itu juga kayak tadi lah Pak gitu kan. Pas pengambilan momen kan saya kan, oh ini kenapa saya berani, saya lihat histori sebelumnya seperti ini, jadi saya berani di momen seperti ini gitu kan. Alhamdulillah saya Om nambah ilmu Om itu Om. Baru malam ini saya tahu itu model kayak gitu. Alhamdulillah. Biasanya kan saya jarang pakai itu sih pakai Marti Ipin 1 aja kayak gitu, main bom-boman. Jadi diambilnya dari cross track terpanjang kayak gitu. Udah aja ngambil patokannya last track terpanjang segini gitu kan, ketika merah segini udah stop gitu kan. Iya tadi juga diajarin sih, cuma main riset doang aja, nggak main tembak-tembakan. Tapi prop jatuhnya. Sebenarnya sih konsepannya sama aja Om, antara main shoot boom atau main gulungan gitu kan. Ketika kita berani naikin gulungan kan di situ sama aja kita main shoot boom gitu Om. Iya. Sama aja sebetulnya. Cuman kan pengambilan momennya aja mungkin actionnya yang beda gitu kan. Kalau main shoot boom ya pas shoot boomnya gitu kan. Kalau kita naikin gulungan ya pas main naikin gulungannya gitu. Tanpa shoot boom. Lebih. Kapan lagi ada Zoom besok ya Dak? Kalau di bulan Ramadan ini sih Om, Zoom-nya setiap hari Senin sama Jumat. Kalau Zoom privat sih mau kapanpun bisa, tinggal dijadwalin aja Pak Den. Kalau Zoom privat, mau besok juga mau Zoom privat boleh gitu. Ya Om, pamit dulu ya Om, udah malam Om. Siap, udah malam ini juga saya mau tutup kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi sih. Ya, makasih Om ya. Siap, ya udah saya tutup dulu ya kalau nggak ada yang mau ditanyain, udah juga udah malam, barangkali teman-teman mau istirahat juga, takut kesiangan juga sahurnya gitu kan. Terima kasih semuanya yang udah nyempetin hadir, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya gitu kan. Iya, amin. Selamat berbuka puasa, bukan berbuka puasa ya, menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan gitu. Sahur. Yap, terima kasih semuanya, terima kasih udah nyempetin hadir, semoga ilmunya bisa manfaat. Saya tutup dulu ya. Untuk penjadwalan Zoom privatnya boleh tinggal jangan sungkan japri aja gitu kan, ada saya juga di grup yang namanya Gugum ya. Jangan sungkan japri untuk jadwalkan Zoom privatnya. Terima kasih semuanya, saya tutup dulu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.